Puluhan masyarakat dari Kasepuhan Adat Citorek, Kamis 8 September 2022, siang tadi mendatangi kantor DPRD Lebak, meminta untuk meninjau kembali rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh praksi-praksi terkait pendatanganan 7 praksi. Dalam rapat dengar pendapat ini, dari DPRD, Ucuy Mashuri yang mewakili Ketua DPRD, dirinya menampung segala aspirasi masyarakat. Di lain sisi, Wahyudin sebagai tokoh muda wewengkon Citorek, demi menjaga kondusivitas keamanan, sebaiknya ditunda pemilihan Kepala Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Beak sawah, beak hutang, beak nang, beak iya, beak itu. Siapa boro-boro mikiran kan itu lamaran mengabangun rakyat, mikiran siapa yang hutang bayar, dia nyok bayar nyok mantep. Warga sepuan berpikir gitu, berpikir kemajuan enggak, lain berpikir si A jadi jaro, si B jadi jaro, tapi berpikirlah 10 atau 20 tahun orang Citorek kudu maju. Tak, eta pikiran aku. Tak itu bapak-bapak sadayana, sim pribadi satunya pendiapunten sama dengan karapatan, bukan tek dia mah biasa nak. Ya, Pak Ketua, ada kayak lain ngomong keras pada biasa nak, kuring mah tukang mau di lawang, jadi bogor mau kada itu biasa. Beda di lawang mah pan bebasnya alam terbuka ya. Lain beda kue mah kada kayak lain. Eta mah bungsak itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citorek Timur serta menetapkan sampai titik penetapan ini itu bukan atas dasar tidak dipikirkan atau bukan atau ada kepentingan lain, bukan, semata-mata demi menjaga kondusivitas di Citorek Timur. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, apalagi keberadaannya di Kasepuhan wewengkon Citorek. Harus kita bedakan dengan desa yang lain, dan kita harus menjaga atau menghargai adat istiadat budaya wewengkon Citorek. Kita harus menghargai hal itu. Karena apa para Kasepuhan mengajukan hal itu? Kapegen anak lamun dayakeun pemilihan uyung para sehat, dolar pahewaan, muntah mah moalina, muntah mah contoh sabulan 2 bulan cabeun moal. Nahunan para sehat lagi. Maka Kasepuhan menentukan kumaha carana anakna incu putuna supaya urasakan para sehat dirinya. Diputuskanlah ku Baristoro. Nah, menyikapi terkait dengan putusan tadi, saya menyimak sedikit menyimak, yaitu terkait jika saya melihat putusan tadi ada 7 praksi yang menandatangani untuk tetap dilanjutkan, itu artinya Dewan tidak menghargai Kasepuhan Citorek. Ini sudah ada usulannya. Kok Dewan tetap ngotot? Ada apa sebenarnya? Apakah ada main mata? Apakah memang ada kepentingan lain? Kalau tadi bahasa Kak Haji, ulah ikut campur persoalan Citorek. Jatinya seluruh belum kena perjalanan juga kumaha ulah ikut campur. Putusan Dewan, saya yakin ini menjadi sebuah kegaduhan di masyarakat. Apa jaminannya putusan Dewan kalau ini tetap kondusif? Saya ingin tanya, ada jaminan enggak? Jawab Pak Dewan. Jangan sampai nanti Pak Dewan cuci tangan. Tetap ada rekomendasi tetap dilanjutkan, sementara di masyarakat tidak kondusif. Nah, ini yang disebut cuci tangan. Kenapa kami seperti itu? Karena kami anggap rek ngacak-ngacak ilmu kami. Sudah tidak menghargai putusan Kasepuhan Citorek. Saya berharap mohon untuk ditinjau kembali putusannya, mohon untuk dipertimbangkan kembali, jangan sampai ini terbawa oleh suasana mendengar sebelah pihak. Ada laporan kayak gini ditanggapi, langsung diputuskan, sementara tidak ada banding. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat kami simpulkan bahwasanya legislatif sudah bermain malam. Begitu. Jadi kalau bahasa kasarnya, sabar duit dibayar nak, sampai bisa ngeluarin surat rekomendasi.
tanpa pernah uji petik ke Wongkon Citorek, termasuk ke Citorek Timur. Coba, siapa yang pernah ke Citorek Timur? Kemarin atau kemarin gitu, bulan-bulan ini, setelah ramai persoalan pilkades, nggak ada kan? Yang kayak uji petik kendala legislatif pada itu karena mengeluarkan surat keputusan turun ke hantar ke Citorek, nyawa ke hantar bahwa ujung-ujung mengeluarkan surat keputusan. Saya Dilihat atau dianalisa oleh Bapak Dewan yang terhormat. Kalau kami sih tanpa kepentingan, hanya sebatas untuk membenahi Wongkon Citorek. Tapi kami tahu siapa aktor yang datang ke sini dan itu orang partai yang meminta tetap dilanjutkan. Betul. Harusnya tahu dari sana siapa yang punya kepentingan. Kalau kami sih pure, tapi kalau mereka jelas demi partai. Kami tahu orang itu. Siapa yang mengakomodir hal itu? Harusnya dari sana Bapak Dewan bisa menganalisa. Oh ternyata kepentingan ini seperti dan ini pure contoh seperti kepentingan masyarakat. Hanya itu saja tambahan. Terima kasih. fraksi di kota, fraksi 5, fraksi 4 namanya ya. Ngumpul. Coba tuh. Sepengetahuan saya ada namanya Pak Ruli. Kemana ya Pak Ruli? Bisa mendengar aspirasi karena saya lihat di sini bukan zona dapil 4. Saya harap pimpinan mampu menghadirkan itu. Sepakat tidak? Sepakat. Setuju tidak? Dapil 4. Itu kalau mau pileg. Nah, betul. Kamari ayah warga masyarakat segelintir tadi ada salah satu anggota dewan yang ngotot. Coba hari ini hadirkan. Tolong yang ngotot pimpinan hadirkan. Yang terhormat Haji Arif, mohon dihadirkan di sini. Mumpung ayah orang Citorek asli. Betul. Soalnya orang Citorek ini asli. Anu tanggal 5 palsu. Aspirasi, legal standingnya, baik yang pro maupun yang kontra. Legal standing pertama DPRD adalah menerima aspirasi dan meneruskan setiap aspirasi yang sampai ke DPRD, termasuk aspirasi hari ini. Jadi aspirasi hari ini juga akan kita teruskan kepada pemerintah daerah untuk kemudian diputuskan kembali oleh pemerintah daerah. Tertulis Pak ya, sekarang rekomendasi Bapak kepada pemerintah, kepada Ibu Bupati tertulis sekarang juga dan bisa bawa kami pulang. Saya ingin sampaikan dulu ya, bagian humas kami sedang mencatat, nanti kami minta tambahan dari Pak Wakil 1, Wakil 2 dan Wakil 3 untuk menambahkan. Tapi saya ingin mohon izin Bapak Ibu, dan kebetulan pada saat itu kami yang hadir di rapat Prokopimda, saya dan Pak Jun, gitu, bahwa di Prokopimda saya sepakat pilkades Citorek ditunda sesuai dengan keputusan Prokopimda. Itu sudah kita sampaikan kepada kelompok yang kemarin hadir di ruang Bamus ini. Nah itu ranah Prokopimda. Jadi sampai hari ini Prokopimda belum menetapkan perubahan rapat. Jadi Prokopimda belum ada rapat kembali untuk menyikapi pilkades Desa Citorek Timur. Ya, jadi artinya sampai hari ini kalau bicara Prokopimda masih mengatakan ditunda sementara. Ya, ditunda sementara. Alasannya waktu itu kemarin juga kami sudah sampaikan kepada ibu-ibu yang hadir ke sini, kenapa Prokopimda menangguhkan pilkades sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu regulasi-regulasi lain. Yang pertama, panitia pilkades juga belum terbentuk. Untuk itu, lex spesiali untuk Desa Citorek Timur, Prokopimda memutuskan untuk tidak diselenggarakan dulu pilkades serentak dari 66 desa. Ini belum kita bersama. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Bapak-Bapak ini perlu dipertimbangkan dan wajib dipertimbangkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak. Jadi mungkin itu tanggapan dari kami secara pribadi. Jadi forum ini DPRD tidak berkewenangan untuk membuat justifikasi siapa benar siapa salah. Tapi DPRD punya kewajiban untuk menerima aspirasi dari masyarakatnya, termasuk masyarakat yang hari ini.
Jika DPRD tidak menerima, maka DPRD telah bersifat inkonstitusional. Gitu. Menurut saya sangat aspiratif, sangat bisa insya Allah mengakomodir semua apa yang disampaikan tadi. Kebetulan juga fraksi Golkar mengeluarkan rekomendasi Pilkada Citorik Timur dilanjutkan. Menyampaikan ke masyarakat banyak Citorik Timur bahwasanya apa yang disampaikan oleh Dewan, oleh Legislatif hari ini juga akan kami sampaikan ke masyarakat kami. Dasarnya apa? Mengeluarkan rekomendasi Pilkada dilanjutkan. Coba Pak Ruli. Pemimpin rapat yang meminta Pak Ruli untuk bisa menyampaikan. Begitu Pak ya, setuju ya? Nggak apa-apa, sama saja artinya. Cuman boleh kan artinya saya sebagai pimpinan dari fraksi Partai Golkarnya untuk biar ketua pimpinan yang menilai. Kalau begitu, referensi dari partai, dari fraksi, dasarnya apa mengeluarkan rekomendasi? Pertama, para kesepuan menuntut untuk ditunda, dan mereka menyayangkan teman-teman fraksi tadi membuat bisa ditunda. Nah, ada mekanisme di DPRD, kami akan sampaikan ulang hasil hari ini kepada pimpinan dan anggota fraksi. Karena ini yang membuat suratnya adalah fraksi-fraksi, maka atas nama pimpinan, karena kebetulan Pak Ketua juga izin tidak hadir, kami tidak dapat langsung memberikan keputusan hari ini karena mekanismenya harus kami tempuh sesuai dengan aturan yang ada di internal DPRD, terutama di Perda 1 tentang tata tertib DPRD. Ya, pada prinsipnya tadi saya sudah sampaikan ke bapak-bapak yang ada di tokoh adat, DPRD tetap menerima aspirasi seperti apapun karena legal standing DPRD adalah menerima aspirasi baik yang pro maupun yang kontra. Dan legal standingnya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu bukan keputusan. Boleh diterima, boleh tidak. Aspirasi itu oleh eksekutif. Karena kami bukan pelaksana. Nah, itu yang kami sampaikan tadi. Pribadi saya selaku tokoh muda masyarakat adat Wongkon Citorik mengecam dan menolak keras, mengecam keras lah, tanpa kemudian uji petik ke tataran bawah, tanpa kemudian turun langsung ke Citorik Timur. Kondisinya seperti apa dan sebagainya, begitu. Agar kemudian kami tuntutannya adalah untuk meninjau kembali rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh fraksi-fraksi, agar kemudian rekomendasi itu sesuai, termasuk tidak mengundang kegaduhan, begitu. Mohon kami jaga, kami hormati masyarakat adat di Wongkon Citorik. Kalau terkait permasalahan polemik yang ada di Citorik, saya ini sebenarnya adalah perwakilan daripada kesepuhan Gurado Kaler ya, karena Gurado Kaler dan Citorik ini adalah satuan adat intinya. Ya, kami di sini sebagai perwakilan kesepuhan adat itu memang bertanggung jawab dalam bidang lahir ya, jadi bukan berbicara di kabupaten lagi. Adapun permasalahan terkait masalah polemik yang ada di Citorik ini, ada yang meminta mengajukan untuk dilaksanakan sesuai demokrasi, ada yang memang menunda intinya untuk pemilihan. Dan di sini kami sebagai intinya putra adat, intinya hanya sebatas anut kepada aturan adat, ya. Karena sebelum negaranya terbentuk, kami sudah mempunyai aturan. Kita tidak berbicara aturan terkait masalah aturan ini, aturan itu. Kita tidak paham dengan hal itu. Saya sebagai putra adat hanya tahu aturan adat, di mana adat ini mempunyai aturan tersendiri, ya kan? Gitu. Jadi karena masalah aturan adat ini yang harus dianut dan ditaati. Walaupun ada aturan adat tidak tertulis, tidak sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Akan tetapi di sini pemerintah juga harus mengkaji atau harus intinya memberikan penghargaan intinya kepada aturan adat itu tadi, karena adat ini adalah aset bangsa yang harus kita intinya jaga. Nah, harapan saya intinya mengembalikan bagaimana langkah terbaik untuk menjaga kondisivitas, bahwa adat ini mungkin kesepuhan mempunyai tujuan-tujuan intinya agar perpecahan masalah adat ini tidak dipecahkan dengan polemik politik. Kenapa? Karena kita mempunyai simbol ikat. Ikat ini adalah suatu ciri khas adat untuk dalam keragaman kebersamaan.
jika memang akan hilang ini adat apabila di dalamnya sudah terpecah belah gitu. Jadi mungkin harapan Kasepuhan ini intinya untuk menunda permohonan kepada pemerintahan Kabupaten Lebak untuk mengkaji ulang karena mungkin ada pemanfaatan. Karena aturan dibuat ini asas dasar pemanfaatan. Mungkin aturan bisa berlaku di seluruh wilayah, tapi di sini juga masuk di wilayah adat kan lain lagi. Intinya kami bukan melanggar atau tidak mematuhi peraturan Perud dan lain sebagainya, kita tidak itu, tapi hanya sebatas ingin menjadikan adat ini bersatu bersama, tidak ada intinya perpecahan di dalam suatu kebudayaan adat, itu saja.